akan membahas tentang proses respirasi. Di sini kita akan membahas tentang ventilasi paru dan distribusi O2 dan CO2. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian respirasi. Respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida keluar dari tubuh. Sistem respirasi adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengambil O2 dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh untuk mentransport CO2 yang dihasilkan sel-sel tubuh kembali ke atmosfer. Organ-organ respiratorik juga berfungsi untuk produksi bicara dan berperan dalam keseimbangan asam basa, pertahanan tubuh dalam melawan benda asing, dan pengantar hormon tekanan darah. Respirasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu, respirasi luar atau eksternal, yaitu pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara yang terjadi di sekitar. Yang kedua, respirasi dalam atau internal, yaitu pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel. Selanjutnya kita akan membahas tentang ventilasi paru. Ventilasi merupakan salah satu proses pertukaran udara antara atmosfer dengan alveoli. Proses ini terdiri dari inspirasi, yaitu masuknya udara ke paru-paru, dan ekspirasi, yaitu keluarnya udara dari paru-paru. Ventilasi dipengaruhi oleh 1. Kadar oksigen pada atmosfer. Yang kedua, kebersihan jalan napas. Yang ketiga, daya recoil atau compliance atau kembang kempis dari paru-paru. Yang keempat, pusat pernapasan. 1. Pernapasan dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Mekanismenya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, pernapasan dada inspirasi. Mekanisme inspirasi pernapasan dada sebagai berikut. Pertama, otot antar tulang rusuk berkontraksi menjadi tulang rusuk terangkat atau pipi datar. Selanjutnya, paru-paru mengembang dan tekanan udara dalam paru-paru menjadi dibandingkan tekanan udara luar. Selanjutnya, udara luar akan masuk ke pada fase ini berupa kontraksi otot antar tulang rusuk. Kontraksi ini membuat tulang rusuk naik ke atas, membuat rongga dada membesar karena rongga dada membesar tekanan udara di rongga ketiga. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang reaktif membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanisme pernapasan perut dapat dibedakan menjadi dua tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama, pernapasan perut inspirasi. Fase ini, otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar. Akibatnya, rongga dada membesar dan tekanan menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen akan masuk. Mekanisme inspirasi pernapasan perut dimulai dari sekat rongga dada atau diafragma berkontraksi, sehingga posisi dari melengkung menjadi datar. Paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, sehingga udara bisa masuk. Yang kedua, pernapasan perut inspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunannya, sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Mekanisme ekspirasi pernapasan perut dimulai dari otot diafragma relaksasi. Kemudian posisi dari mendatar menjadi melengkung, paru-paru mengempis, tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Nah, kita
akan membahas tentang difusi O2 dan CO2 atau pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Difusi yaitu proses di mana terjadinya pertukaran O2 dan CO2 pada pertemuan udara dengan darah. Tempat difusi yang ideal yaitu di membran alveolar karena permukaannya luas dan kecil. Pertukaran gas antara alveoli dan darah terjadi secara difusi. Tekanan parsial O2 dalam alveolus lebih tinggi daripada dalam darah O2 dari alveolus ke dalam darah. Difusi atau pertukaran gas terjadi dari daerah dengan tekanan parsial tinggi ke tekanan parsial rendah. Mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Pertama, kebutuhan normal oksigen per hari yaitu sebanyak 300 cc kecuali dalam keadaan tertentu. Difusi sederhana, gerakan molekul-molekul secara bebas melalui membran sel dari tekanan tinggi ke tekanan rendah di alveolus dan di sel jaringan tubuh. Yang pertama, pengikatan O2. Alveolus memiliki O2 lebih tinggi daripada O2 di dalam darah. O2 masuk ke dalam darah melalui difusi melewati membran alveolus. Di dalam darah, O2 sebagian besar atau 98% diikat oleh Hb yang terdapat pada erosit menjadi Fc hemoglobin. Selain diikat oleh Hb, sebagian kecil O2 larut di dalam plasma darah sebanyak 2%. Setelah berada di dalam darah, O2 kemudian masuk ke jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Ada pengeluaran CO2. Di jaringan, CO2 lebih tinggi dibandingkan yang ada di dalam darah. Ketika O2 di dalam darah berdifusi ke jaringan, maka CO2 di jaringan akan segera masuk ke dalam darah. Ketika CO2 berada di dalam darah, sebagian besar atau 70% CO2 akan diubah menjadi ion bikarbonat. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.